Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel baru saya di Honda Banjarbaru. Oke, sebelum saya mulai, saya di sini akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rasid Tido. Bisa dipanggil Rasid. Saya di sini sebagai sales Honda di Banjarbaru kurang lebih udah 1 tahun sih ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang mobil Brio, apa aja kelebihannya dan fitur-fiturnya apa aja saya akan bahas habis tuntas. Oh ya, sebelum saya mulai, tolong di subscribe, like, dan tonton sampai habis dan share bagikan ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar saya tetap semangat membuat channel di YouTube ini ya tentang seputaran mobil Honda. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang Brio tipe paling tertinggi yaitu tipe RS ya. Untuk sobat ketahui, Brio ini ada 3 macam. Brio S, E, dan RS. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya persingkat aja ya. Brio S itu tipe paling rendah, E tipe menengah, dan RS ini adalah tipe paling tinggi. Nah, ini sih yang saya akan bahas tuntas mengenai fitur-fiturnya, kelebihannya juga ya. Untuk Brio itu ada transmisinya yang dinamakan MT dan CVT. Itu singkatan aja. MT itu adalah transmisinya manual, sedangkan CVT itu transmisinya untuk transmisi yang otomatis. Ya, untuk di tipe paling rendah, tipe S, itu cuman ada transmisinya manual aja. Kalau yang ada maticnya mulai tipe yang menengah ya, sama tipe paling tinggi RS itu ada matic dan manualnya. Oke, jadi yang pertama saya bahas di Brio RS itu yang pertama bagian depannya saja dulu, terus nanti bagian samping dan bagian belakang. Ini eksteriornya. Nanti selanjutnya saya akan jelasin interiornya juga sekaligus engine dan fitur-fitur yang lainnya. Oke, kita lihat kalau bagian eksterior, bagian depan itu Brio RS itu sudah grillnya berwarna hitam ya, sudah berwarna hitam dan dilengkapi dengan emblem RS. Jadi kalau orang lihat Brio itu ada emblem RS-nya dan grillnya warna hitam, itu otomatis itu adalah tipe paling tertinggi di Honda Brio. Ya, dengan tampilan seperti ini membuat tampilan bagian depannya menjadi lebih stylish. Ya, kalau kita lihat ya. Kebanyakan kalau mobil lain itu bukan hitam, itu kebanyakan chrome ya. Nah, jadi ini lebih stylish, lebih modern jadinya. Oke, selanjutnya di Honda Brio RS. Oke, selanjutnya di bagian sampingnya, bagian eksteriornya. Kalau di Brio RS itu yang sangat terlihat mencolok adalah di bagian pelangnya two tone atau 2 warna, antara warna putih chrome dengan warna hitam, dan ukuran pelangnya itu 15 in untuk tipe RS. Jadi dia lebih terlihat sporty dengan pelang yang trendy ini ya. Nah, masih di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya kalau di Brio RS tipe paling tinggi itu side kitnya ada. Body kitnya ya, kata orang tuh body kitnya. Ya, di sini lihat ada kayak lengkungannya. Nanti saya akan bahas perbedaan SE dan RS-nya. Yang selanjutnya itu adalah ratingnya. Ratingnya itu dia menyatu dengan spionnya. Kalau kebanyakan mobil lain itu ratingnya di bagian bodinya di sini. Kalau tipe Honda Brio RS yang paling tinggi itu ratingnya sudah menyatu dengan spionnya. Bahkan di sini uniknya ya, Brio RS itu spionnya sudah retractable atau dia bisa melipat sendiri. Ya, dia otomatis kalian pencet di sini aja. Ini hanya ada di tipe RS ya, tipe paling tinggi. Nah, di bagian belakang eksteriornya di Brio RS tipe paling tinggi, seperti yang kita lihat di sini, itu ada emblem Hondanya dan
RS-nya ya. Nah, jadi sekilas kalau kita lihat, kita tahu bahwa ini adalah Brio tipe tertinggi. Yang selanjutnya lagi itu body kit bagian belakangnya ada ya. Nah, jadi lebih terlihat sporty jadinya. Selanjutnya lagi kurang terlihat sih. Nah, kalau dari samping itu udah kelihatan ya. Itu spoilernya atau sayapnya ada tambahan dan dilengkapi dengan lampunya di sini ya ada. Ya, jadi kalau malam hari kita hidupin lampunya itu kelihatan. Jadi lebih memudahkan para pengguna di belakang ini ada mobil gitu loh. Oke, tadi kita bahas bagian eksteriornya atau bagian luar. Sekarang kita bahas bagian dalamnya atau interiornya ya. Nah, di Honda Brio RS seperti yang kalian lihat, seperti di sini di video ini, yang sangat mencolok adalah lining warna orange-nya ya, atau garis warna orange-nya. Kalau tipe Brio yang ES itu tidak warna orange ya, bahkan ada jarang mobil yang berwarna orange kayak gini garis-garisnya. Oke, dengan garis-garis seperti ini warna orange itu terlihat lebih sporty jadinya, bagian dalamnya tidak monoton ya. Jadi lebih indah dipandang. Seperti memandang cewek cantik gitu loh ya. Jadi enak dipandang gitu ya. Selanjutnya di bagian setirnya seperti yang kalian lihat di sini. Di sini ada audio switch steer. Jadi tidak perlu mengganti lagu atau memperbesar volume atau mengecilkan volume, cukup di setir nih aja ya. Kalau yang mobil lain nggak ada audio switch steeringnya ini, itu di sini ya, di tengahnya ini agak sedikit ribet. Kalau di sini ini lebih gampang jadinya ya. Oke, selanjutnya di bagian display meter clusternya, di sini ada emblem RS-nya ya, jadi dia terlihat lebih sporty karena ini tipe yang paling tinggi. Oke ya, selanjutnya di displaynya ini dia ada fitur eco-nya. Eco-nya akan menyala di sini. Nah, eco ini akan menyala apabila Anda sudah berkendara dengan benar, bahwa menginfokan bahwa Anda sudah berkendara dengan benar ya. Itu menginfokan bahwa juga bensinnya juga jadi hemat jadinya. Jadi usahakan eco-nya menyala di saat Anda berkendara. Selanjutnya di sini ada posisi P, itu posisi transmisi kita ya, itu posisi parkir. Jadi lebih memudahkan kita mengetahui bahwa ini posisinya udah di posisi apa transmisinya. Ini saya akan coba ubah ya, posisinya berubah enggak. Nah, ini R mundur, N, D, S, L ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengetahui posisi transmisinya sedang ada di mana. Oke, seperti yang kalian lihat di sini untuk MID-nya itu ada jam ya. Jadi jamnya lebih memudahkan kita untuk mengingat waktu, tidak perlu lagi lihat jam tangan ataupun jam di HP. Jadi cukup lihat di sini aja. Jadi kita bisa fokus untuk menyetir ya. Oke, selanjutnya di sini adalah head unitnya, terdapat touchscreen LCD ya. Jadi dia layar sentuh dan dia lebih terlihat elegan jadinya. Banyak fitur-fitur yang ada di sini ya. Salah satunya ada Bluetooth, radio, kita bisa mutar musik ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah AC-nya udah digital ya. Digital di sini untuk pengatur kipasnya ada di sini, dan pengatur kedinginannya juga ada di sini ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengatur kelembapan udara di dalam kabin mobil kita. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya, saya lupa sorry, tapi di sini itu bisa kita turun naikkan ya. Apabila posisi seperti ini dia lurus, posisi apa nih namanya, spionnya ini ke belakang ya. Tapi apabila kalian silau, itu bisa kalian turunin ya. Dia terdapat pantulan jadi tidak silau jadinya. Tapi kita bisa tetap berada melihat posisi di belakang. Sorry ini sekitarnya terang ya, jadi nggak kelihatan. Kalau gelap itu kelihatan posisi bagian belakang mobil kita.
Oke, yang selanjutnya lagi di sini ada Twitter speaker. Jadi Twitter speakernya bertambah dua. Jadi hasil suaranya lebih jernih ya. Nah, di bagian samping tangan kita di sini ada beberapa tombol ya. Ini mungkin kalian udah tahu, ini buat kaca, ini buat ngunci pintu, ini buat jendela, ini untuk mengatur posisi spionnya. Kita pindahkan ke R dulu. R ini kanan, L ini kiri ya. Kita pindahkan posisi spionnya di sini bisa ya, tinggal mainin seperti analog aja lagi. Jadi tidak perlu ngatur-ngatur di luar sini lagi, cukup dari dalam aja. Nah, di sini juga ada retractable mirrornya ya. Oke, selanjutnya lagi di setirnya. Ini untuk posisi setirnya itu bisa naik turunnya sesuai dengan keadaan tubuh kita. Bisa naik, bisa turunnya. Yang selanjutnya di tipe Brio RS itu terdapat headrestnya. Headrestnya atau penyangga kepalanya ini bisa turun naik, tidak menyatu ya. Ini hanya di tipe RS. Dan bagian belakangnya juga itu bisa turun naik juga ya. Jadi lebih bisa menyesuaikan keadaan posisi kepala kita, bukan hanya di drivernya aja, bahkan di penumpang juga bisa atur kenyamanan posisi duduk juga. Nah, untuk di bagian bagasi itu sudah sangat luas ya. Jadi berkendara lebih nyaman dengan dimensi kabin yang besar dan bagasi yang luas. Jadi kita bisa membawa banyak barang sesuai dengan kebutuhan kalian selama perjalanan. Yang selanjutnya saya akan bahas fitur keselamatan yang ada di Brio RS. Di sini terdapat RSS airbag ya. Jadi airbagnya double ya. Ada di driver juga, di kursi penumpang di samping juga ada di depannya. Jadi lebih aman kita saat berkendara. Oke, di fitur keselamatan selanjutnya di Honda Brio sudah dilengkapi dengan fitur ABS plus ABD. Ya, ini terdapat di semua tipe. ABS itu ada anti brake system dan ABD adalah electronic brake distribution. Jadi ABS di sini maksudnya adalah dia mencegah roda terkunci saat pengereman. Jadi di saat kita mengerem kita tetap bisa mengendalikan rodanya, arah rodanya mau kemana. Nah, terus ABD, electronic brake distribution. Ya, di sini itu maksudnya saat kita mengerem itu secara elektronik pengeremannya itu sudah terbagi rata ya. Misalkan berat kita lebih banyak berat di depan, maka untuk pengeremannya itu lebih banyak di bagian depannya. Jadi untuk pengeremannya jadi lebih stabil ya. Jadi maksudnya di sini pengeremannya itu sudah otomatis diatur secara elektronik, pembagian porsi remnya itu lebih banyak di bagian mana ya, jadi lebih aman jadinya kita saat berkendara. Oke, selanjutnya di fitur keselamatan selanjutnya itu ada pretensor with load limiter seatbelt ya, dimana kita diwajibkan untuk pasang sabut pengaman. Jadi di saat ada benturan otomatis dia akan mengunci badan kita agar tetap pada posisi kursi kita ya, memberikan tekanan kepada dada kita. Nah, terus di situ juga akan mengaktifkan airbagnya juga ya. Jadi di saat ada tabrakan itu lebih aman. Yang selanjutnya itu adalah security systemnya, sudah dilengkapi dengan alarm sistem yang membuat lebih aman dari maling ya. Jadi apabila mobil kita dimasuki dengan paksaan itu akan berbunyi. Juga ada immobilizernya, WebKey plus keyless entry-nya juga ya. Jadi sudah sangat aman untuk menggunakan Honda Brio. Juga Honda Brio dilengkapi dengan Gicon plus S-Team ya, G-Force Control teknologi. Jadi di sini Honda itu lebih memprioritaskan keselamatan, karena itu adalah hal yang sangat penting untuk kita hidup yang bergaya sangat aktif ini. Jadi Honda Brio ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang sangat baik sehingga memberikan rasa lebih aman dalam kita berkendara ya. Jadi jangan ragu lagi dengan Honda Brio. Nah, terus di bagian mesinnya di Honda Brio itu sudah berkapasitas 1200 cc dengan 4 silinder ya. Jadi ini sudah sangat cukup buat mobil
Honda Brio ya, jadi lebih aman kita berkendara, nggak perlu takut mogok lagi ya. Oke, ya itu aja tentang Honda Brio. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Salah hilapnya saya mohon maaf ya. Tolong di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih.